Baiklah, saya juru bicara Ferrari hari ini bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Diana nggak tahu, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aib ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Oh. Jadi terjawab sudah ya ini. Ternyata Aib dicari-cari kirain bersama Rudiana atau disembunyikan sama Ladusing. Lah ternyata Aib ada bersama Bu Elsa. Waduh. Terima kasih juga kepada Bareskrim yang kemarin memeriksa saya dan meminta keterangan dengan nyaman, kemudian membuka kesempatan pada saya selebar-lebarnya untuk menyatakan apa yang terjadi di 2016. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam kasus viral dan panas, yaitu kasus Vina dan Eki. Ya, ternyata gara-gara masalah ini akhirnya Pak Deddy Mulyadi atau biasa disebut dengan Kang Deddy Mulyadi bersama tim Pradi melaporkan orang ini. Nah, kalian bisa menebak ya siapa orang ini yang sudah dilaporkan Kang Deddy dan bersama tim Pradi. Semoga setelah ini dilaporkan segera bisa ditindaklanjuti ya guys ya. Oke, tidak usah menunggu lama, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Baiklah, saya juru bicara Ferrari hari ini bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawaban. Jadi masalahnya, bila tidak ada yang melaporkan, itu biasanya ya nggak ada yang menindaklanjuti. Nah, ini mudah-mudahan ya teman-teman, setelah ada yang melaporkan ini, bisa segera ditindaklanjuti. Oh iya Pak Deddy, kemarin kan ada yang memfitnah Kang Deddy nih sudah menyogok Aib dan Suroto. Nah, itu sekalian saja loh Pak dilaporin. Siapa tahu kan namanya Bu Elsa yang sudah memfitnah Kang Deddy Mulyadi, sudah menyogok Aib dan Suroto. Baik, rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selalu kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti penyidik yang akan sampaikan, kami sudah sampaikan semua. Ini ya guys, gimana menurut kalian setelah Kang Deddy dan tim Pradi melaporkan Pak Rudiana, kira-kira bakal ditindaklanjuti nggak guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja Bang yang terkait dengan dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang dianiaya? Oh ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan
bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka Ya, sekalian saja dilaporkan Bu Elsa dan Pitra ya. Karena Bu Elsa kan, yang pertama Bu Elsa itu sudah memberikan keterangan bohong, sudah membela orang yang salah. Yang ketiga, Bu Elsa sudah menjemunyikan aib. Oh, ternyata aib tuh dicari selama ini, aib ternyata ada di Bu Elsa. Yang keempat, kemarin kan Bu Elsa sudah membuat denah yang kayak undangan pernikahan itu loh denahnya. Terus yang selanjutnya kemarin belum lama ini Bu Elsa sudah memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini wajib dilaporkan ini Kang Deddy Mulyadi. maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Apa aja yang dianiaya? Mungkin Bang Ruli bisa sampaikan bentuk penganiayaan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gempok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan oleh tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan. Ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan. Ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Ya, setuju sekali. Masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita mencari kebenaran material. Ya, sangat setuju sekali ya kalau Pak Rudiana melaporkan, kalau Kang Deddy melaporkan Pak Rudiana bersama tim Pradi ya. Yang mudah-mudahan saja dengan adanya laporan ini segera ditindaklanjuti dan Pak Rudiana bisa segera menggantikan yang 7 terpidana. Ibtu Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aib, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aib. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aib. Rudiana nggak tahu, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aib ada sama saya, sama Titra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Oh. Jadi terjawab sudah ya ini. Ternyata Aib dicari-cari kirain bersama Rudiana atau disembunyikan sama Ladusing. Lah ternyata Aib ada bersama Bu Elsa. Waduh. Jadi terkuak ya di mana keberadaan si duta pembohong Aib selama ini ternyata ada di tangan duta somasi Elsa. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aib, Bu Elsa? Ya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami, terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini, semua dia jelasin kepada saya dan saya lihat oh iya. Oke. Buat Aib. Duh, Bu. Ibu ini kok malah nyembunyain Aib. Ibu duta somasi, Aib duta pembohong. Ya cocok lah ya. Tapi ya mungkin umur segini kan lagi lucu-lucunya ya guys ya. Jadi mohon dimaklumin aja. Aib, Kahfi, Pasren, gak usah jual mahal kalian itu. Tuh dengerin. Kita udah gak butuh kalian. Kita scientific evidence aja sudah punya. Dan berkas sekarang sudah terlanjur masuk ke MA gitu loh. Namun yang perlu kalian bertiga ingat itu, sebelum putusan MA itu keluar, Prabowo itu sudah dilantik jadi presiden. Betul. Siapa Prabowo? Orang yang ada di balik Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Nanti setelah tanggal 20 Oktober itu presidennya bukan Rudiana. Jadi Bu Elsa jangan macam-macam sama Kang Deddy. Karena di balik Kang Deddy ada Pak Prabowo Subianto. Kan Elsa Sarip, apalagi Pitra Romodoni.
Jadi siap-siap kalian akan ditumbalkan. Daripada kalian akan ditumbalkan, mending kalian sekarang bertobat, ngaku ngomong yang jujur gitu loh. Bukan karena kita mau ngemis-ngemis, kita udah nggak butuh kalian. Cuma kita itu menyarankan kalian untuk bertobat. Ya, kita menyarankan Aep, Pasren, Kahfi untuk bertobat supaya kalian tidak dijadikan tumbal oleh Rudiana. Gitu maksudnya. Proses yang terjadi saat ini adalah kerja keras dari tim sus bentukan Kapolri yang ternyata saya ketahui betul bahwa sampai hari ini tidak pernah berhenti bergerak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada beberapa tim sus yang terus berkomunikasi, kemudian meminta dokumen-dokumen yang seharusnya mereka miliki, tetapi memang ada di tangan saya. Saya yakin betul masalah itu. Terima kasih juga kepada Bareskrim yang kemarin memeriksa saya dan meminta keterangan dengan nyaman, kemudian membuka kesempatan pada saya selebar-lebarnya untuk menyatakan apa yang terjadi di 2016. Kalau bukan pembunuhan dan itu kecelakaan, karena kan sebetulnya yang mengekstraksi handphonenya Vina itu sebetulnya tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega dan akhirnya membuka ekstraksi handphonenya Vina, bukan handphonenya Widi. Handphonenya Widi itu diekstraksi oleh tim hukum dari Pradi, tetapi handphonenya Vina justru dibuka oleh tim sus bentukan Kapolri. Ya, mudah-mudahan ini sepertinya akan mulai ini ya, Pak Ibtu Rudiana bersama komplotannya ini sudah mulai bengong dan ketar-ketir ya, karena sudah banyak dan yang melaporkan, dan barusan juga Bu Titin menyebutkan bahwa tim sus sudah bergerak dan Rudiana akan segera diperiksa Mabes Polri. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan kasus ini segera selesai ya, karena kasihan juga ya yang terpidana ini. Semoga yang terpidana bisa segera dibebaskan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Kita nantikan video selanjutnya ya dari kasus Vina Cirebon.